Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak rindu merayakan kasih Tuhan pada hari ini. Boleh lambaikan tangannya sama-sama. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita semua. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita makin berdiri bersama-sama. Boleh katakan kanan kiri depan belakangnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan kerinduan kepadamu Tuhan. Biarlah kami memuji-muji Engkau dan meninggikan namamu. Biarlah pujian yang kami persembahkan ini semuanya dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawalah kami ke gunung kudus-Mu Tuhan, di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidup kami semua Tuhan, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari kita pakai berdiri. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku puji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ya Tuhan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku.
itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan Kami mau selalu pujimu Tuhan. Dan angkat tangan sambamu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku puji, memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sambamu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan selamanya hanya bagimu Tuhan. Yang siap merayakan kasih Tuhan katakan yes. Katakan haleluya. Kemuliaan hanya bagimu selamanya Tuhan. Karena Engkau baik buat kami semua. Haleluya. Mari kita nyatakan sama-sama Dia baik. Kepada Tuhan kita sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Dia baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Amin, haleluya. Yeah. Katakan Dia baik, sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari nyatakan, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Yesus kau di dalamku, ku rasakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami merayakan kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, angkat suaranya sama-sama katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku,
curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersamamu Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya Indahnya jalan bersama dengan Tuhan. bersama Tuhan, Dia memberikan Siapa yang menang boleh angkat tangannya. Katakan dia dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita serukan nama Yesus sambil melompat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari semua kita nyatakan Yesus kita dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia Di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. yes. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dia yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. haleluya. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kiri depan belakangnya, Yesus kita itu dahsyat dan berkuasa dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ya Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mengasihimu, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur bagi kami semua. Penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami padamu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. kami, buka hati kami Ku buka Tuhan. hati menyembahmu Yesus. Jamahlah setiap kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau yang lembut dan manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. diutus Bapa. Ku buka hatiku, ku buka hati, Untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka hatiku. Menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Roh Kudus, ini kami, penuhi kami, jamahlah kami. Kami mau belajar daripadamu ya Tuhan Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati. Oleh karena itu kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami butuh Roh-Mu. Kami mau diajari Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Ini hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. untuk Roh-Mu Tuhanku. Hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami penuhi kami dengan kuasa-Mu. Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka Hati untuk Roh-Mu Tuhan. oh Yesus. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami semua. Biarlah Roh-Mu berdaulat terus atas hidup kami. Penuhi kami ya Bapa. Jamahlah Roh yang lembut, Roh yang manis. Jamahlah penuhi kami Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan untuk hidup rendah hati dan lemah lembut. Ya Tuhan, haleluya. Biarlah setiap kami dipenuhi oleh kelembutan daripada-Mu. Oh Yesus, kami mau ikut Engkau selamanya. Kami butuhkan Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku buka menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati sepenuhnya. Ya Yesus Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami pada-Mu Tuhan, Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini boleh ada, semua adalah karena kasih, karunia, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami percaya kami boleh ada di tempat ini bukan oleh karena kebetulan, tapi Tuhan telah panggil kami, telah persiapkan kami untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus jamalah setiap hati kami, supaya hati kami boleh terbuka atas paparan firman Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan semuanya boleh diterima dengan baik, semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Juga berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kata demi kata yang keluar dari mulut dan lidah hamba adalah isi hati Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap telinga yang mendengarkan. Biarlah iman mereka boleh kembali dikuatkan, pengharapan mereka boleh kembali disegarkan, bahkan kami juga boleh dibentuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan dan rindu untuk diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Sebelum duduk sapa kanan kiri, kalau perlu ajak kenalan ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh masih lemes semua. Masa siang-siang sudah lemes? Coba sebelah kanan sini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah lemes ya. Ini lemes ini Pak. Kayaknya harus perlu digenjot lagi ya. Kita mau berikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Sebelah kiri, shalom Bapak Ibu sekalian. Wah luar biasa. Yang tengah dan belakang, shalom Bapak Ibu sekalian. Wah ini lebih semangat lagi. Coba yang kanan ini, kayaknya banyak ini tapi suaranya gimana? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama shalom Bapak Ibu sekalian. Wah ini adalah suara-suara yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu sukacita bahwa gereja kita boleh menerima isi hati Tuhan, bahwa bulan ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Katakan pribadi yang lemah lembut. Bapak Ibu, saya mendapatkan beberapa feedback melalui firman Tuhan yang telah disampaikan di minggu lalu. Dikatakan, wah Pak, kemarin itu minggu lalu contoh-contohnya banyak yang sulit dilakukan ya Pak. Ternyata menteladani Tuhan Yesus itu almost impossible katanya. Hampir tidak mungkin. Menjadi pribadi yang lemah lembut seperti apa aja, saya bingung Pak. Saya tidak ngerti loh, sulit untuk dimengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon saya adalah saya nggak kaget. Respon saya bukan saya kecewa atau saya merasa kok bisa kalian nggak ngerti. Tetapi ini adalah sesuatu yang menurut saya nggak kaget. Kenapa? Karena memang suatu kelemah lembutan itu adalah karya dari Roh Kudus. Karya dari siapa saudara? Karya dari Roh Kudus. Manusia di dalam kedagingannya sulit untuk mengerti apa arti lemah lembut. Oleh karena itu apalagi menjadi seperti teladan seperti Yesus. Susah mendoakan musuh kita. Waduh kalau perlu musuh dibalas Pak, balas lebih jahat lagi. Tapi disuruh ngalah, disuruh mendoakan kayak Yesus gak bisa. Apalagi membantu orang yang telah menyakiti kita, tambah lagi. Memang itu saudara, oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita perhatikan betul-betul tentang lemah lembut ini. Saudara nggak bisa menggunakan pemikiran dan pengertian saudara, tapi kita minta Roh Kudus untuk membimbing, menyingkapkan kebenarannya bagi kita. Namun ketahui satu hal saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa bijaksana, Allah yang luar biasa baik. Saya percaya kalau itu bukan sesuatu yang penting bagi kita, Tuhan Yesus nggak mungkin nyuruh kita untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Yang betul-betul percaya katakan amin.
Oleh karena itu mari kita buka ibadah kita dengan membaca satu bacaan firman Tuhan kembali yang tertulis di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Seperti biasa saya selalu mendorong saudara untuk mencatat firman Tuhan. Yang saudara bawa buku catatan, puji Tuhan. Saudara yang enggak bawa buku catatan mau catat di handphone, enggak apa-apa. Tapi karena apa? Saya percaya firman Tuhan adalah kekayaan surga bagi saudara. Saudara, saya percaya nggak ada yang pengen jadi orang yang miskin. Nggak ada orang yang juga menolak kalau dikasih berkat. Oleh karena itu catat betul-betul, karena saya tahu bahwa firman Tuhan semuanya itu bermanfaat dan berguna. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara nggak ngerti, nggak apa-apa. Saudara renungkan suatu hari seperti benih akan bertumbuh, berbuah, bermanfaat bagi saudara tepat pada waktunya. Bahkan firman Tuhan sanggup menyelamatkan jiwa kita. Baik, saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Ayo kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Terima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut dan penuh hormat. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 29. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk baca bersama-sama dengan suara yang mantap, suara yang keras, suara yang penuh dengan iman percaya kepada firman Tuhan. 1, 2, 3 kita akan baca. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, barusan kami membaca satu ayat, bahkan di selama ibadah ini kami akan membaca lagi banyak sekali ayat. Kami rindu Tuhan untuk Engkau singkapkan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tentunya kami tidak bisa sendirian, kami perlu bantuan Roh Kudus. Roh Kudus bimbing kami, pimpin kami, dan juga berkuasalah atas pikiran dan hati kami pada saat ibadah ini. Bahkan kami rindu Roh Kudus untuk Engkau juga menerjemahkan firman yang kami baca menjadi bahasa yang dapat kami mengerti, sehingga kami semua dapat diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh didewasakan menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, melalui Matius 11 ayat 29 kita tahu ada suatu perintah yang Tuhan Yesus letakkan. Perintahnya adalah apa saudara? Perintahnya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Katakan belajar dari Yesus. 1, 2, 3 katakan belajar dari Yesus. Sekali lagi katakan dengan suara yang lebih keras supaya kita betul-betul paham perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah belajarlah dari Yesus. Saudara, melalui ayat ini kita jadi kenal siapa Yesus. Karena Yesus menyatakan siapa pribadi dia. Melalui Matius 11 ayat 29 Yesus menyatakan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Yesus minta kita untuk belajar dari dia, supaya kita pun juga menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kita ketahui bahwa kemarin kita ngerti bahwa dari perkataan ini Yesus adalah seorang guru yang betul-betul dia tuh ahli dalam apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan gak salah. Ketika Yesus mengatakan lemah lembut, dia juga menyertai dengan rendah hati. Karena kedua hal ini adalah saling berhubungan. Saya percaya ketika kemarin saudara diajak untuk lemah lembut, saudara bingung. Tapi kalau Yesus melengkapi dengan kata rendah hati, saudara mudah mengerti. Betul? Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati artinya tidak mementingkan diri sendiri. Rendah hati artinya kita tidak memandang bahwa kita itu orang yang lebih penting dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kelemah lembutan. Bentuk dari lemah lembut adalah salah satunya itu. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama, kata lemah lembut itu dan rendah hati itu katanya sama, yaitu anau, saudara. Dan Yesus sebagai guru, dia tahu akan hal ini. Oleh karena itu saudara, mari kalau Yesus suruh kita untuk belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, ini adalah sesuatu yang penting. Mari kita perhatikan diri kita. Sudahkah hari-hari ini kita ini lemah lembut? Lemah lembut apa sih?
Lemah lembut misalnya adalah gentle, lembut, nggak kasar. Perkataannya teratur, nggak mudah untuk dikuasai oleh emosi, nggak mudah untuk marah. Sudahkah itu ada di dalam diri kita? Banyak orang merasa bahwa nggak lemah lembut nggak masalah. Bahkan ada orang yang bangga dengan ketidaklemah lembutannya. Namun apakah betul demikian, saudara? Saudara akan belajar kata lemah lembut bukan berarti untuk orang yang lemah. Kata lemah lembut juga bukan berarti untuk orang yang kalah. Nah, hari ini saya minta saudara betul-betul bersama dengan Roh Kudus berdoa, minta Tuhan untuk menyatakan, Tuhan Yesus, kenapa kok saya disuruh belajar menjadi pribadi yang lemah lembut? Percayalah ada sesuatu yang penting yang harus kita miliki di dalam pribadi yang lemah lembut ini. Yang siap katakan amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita dengan lemah lembut ya. Saya akan bagikan 3 alasan saudara. 3 alasan saja. Mengapa kita harus punya dan menjadi pribadi yang lemah lembut. Alasan yang pertama adalah lemah lembut adalah tanda bahwa kita adalah anak Allah. Tandanya kurang, kalau mau nulis tolong diketik tanda. Lemah lembut adalah tanda bahwa kita adalah anak Allah, saudara. Saudara, coba bayangkan. Kalau kita jadi manusia tidak lemah lembut. Kira-kira orang lihat kita, oh ini adalah tanda anak Allah apa enggak? Coba perhatikan. Sebelum saudara mencoba mencerna apa yang tadi saya katakan, coba bayangkan kalau kita nih hidupnya enggak lemah lembut. Bisa enggak kita tuh menyatakan, wah aku ini anak Allah? Tentunya kesulitan, benar enggak saudara? Katanya anak Allah, kok mulutnya enggak bisa dijaga? Katanya anak Allah kok gampang marah? Anak Allah kok justru seperti setan? Benar enggak saudara? Oleh karena itu lemah lembut adalah tanda bahwa kita ini adalah anak Allah. Nah, apa sih anak Allah itu? Anak Allah kita buka di dalam Roma 8 ayat 14 saudara. Roma 8 ayat 14 firman Tuhan bilang gini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah gampang apa susah saudara? Kalau saudara bilang gampang, saya rasa itu bukan jawaban yang jujur. Karena seringkali apa yang Roh Kudus, apa yang firman Tuhan, apa yang Yesus suruh, manusia enggak mudah untuk melakukan. Dan itu sudah terbukti minggu lalu. Oleh karena itu kita butuh satu yang namanya kelemah lembutan. Katakan saya butuh kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan membuat kita menjadi pribadi yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan saudara, lemah lembut bukan cuma dipimpin, tetapi kita juga dikuasai. Katakan dikuasai. Dikuasai oleh Roh Kudus. Orang dipimpin bisa mengikut firman Tuhan. Saudara kalau tanyai, kamu sudah melakukan firman Tuhan apa? Saudara mungkin dengan mudah bisa ngomong, oh Pak, saya banyak firman Tuhan yang sudah saya lakukan Pak. Apa coba? Firman Tuhan bilang, ayo jangan lupa untuk datang gereja beribadah. Saya datang gereja loh Pak. Jadi saya sudah melakukan firman. Oke. Apalagi? Oh, saya sudah membantu orang miskin Pak. Firman Tuhan bilang katanya bantulah orang miskin. Seperti kalau kita bantu orang miskin artinya kita bantu kita mengutangi Allah. Oke, bagus. Jadi kamu sudah mengikuti firman Tuhan. Tetapi sudahkah kamu dikuasai oleh firman Tuhan? Alasanmu apa datang ke gereja? Oh ya, pasti datang ke gereja karena berkat toh Pak. Saya kalau datang ke gereja enggak pulang membawa apa-apa, buat apa Pak? Saya datang ikut Yesus kalau saya enggak tambah kaya, buat apa Pak? Kalau saya ikut Yesus, kalau saya enggak tambah sukses, buat apa Pak? Oh ini, artinya dia mengikuti firman tapi tidak dikuasai oleh firman itu. Loh, terus kamu bantu orang buat apa? Loh ya bantu orang Pak, buat buang sial katanya. Ciswa. Wah ini, melakukan firman Tuhan tapi enggak dikuasai oleh firman. Nah sebagai anak-anak Allah kita bukan cuma mau dipimpin, bukan cuma melakukan firman, tapi hidup kita itu dikuasai oleh firman.
Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, saudara. Oleh karena itu kita butuh yang namanya kelemah lembutan. Dan lemah lembut itu dari siapa? Dari Roh Kudus. Kenapa kok kita tahu bahwa kelemah lembutan adalah dari Roh Kudus? Karena lemah lembut adalah buah roh. Lemah lembut apa, saudara? Buah roh. Kalau artinya buah roh, artinya yang menghasilkan buah adalah Roh Kudus. Sampai sini saudara paham? Ya? Nah, sedangkan buah roh sendiri saudara tahu ya? Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, terus apa lagi? Kemurahan, kesetiaan dan kebaikan, terus lanjut lagi, penguasaan diri dan juga lemah lembut. Saudara, kita tahu bahwa buah roh itu bukan ada 9, ya. Saudara jangan bilang gini, wah Pak dari 9 lumayan loh Pak, saya punya 2 Pak. 7 nanti saya berusaha. Enggak, saudara. Buah roh itu 1. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Buah roh itu cuma 1. Artinya saudara kalau punya kelemah lembutan, saudara memiliki segalanya yang ada di dalam buah roh itu. Amin, saudara. Saya kasih contoh, misalnya saudara makan buah jeruk. Di buah jeruk itu ada kulit. Di dalam buah jeruk ada yang namanya pulp atau biji jeruk dan juga dagingnya jeruk, ada jusnya. Nah saya tanya sama saudara, kalau jus jeruk itu apakah itu saudara sudah makan buahnya? Belum. Kalau kita punya buah jeruk, kita punya semuanya. Kulitnya, dagingnya, jusnya, bijinya, kita punya semua. Yang paham katakan amin. Maka dalam kita menjelaskan lemah lembut, tentunya lemah lembut ada hubungannya sama penguasaan diri. Lemah lembut ada hubungannya sama kesabaran. Ada yang lemah lembut juga digerakkan oleh kasih. Semuanya berhubungan, saudara. Jadi bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Tapi yang satu hal yang kita ketahui bahwa lemah lembut adalah karya dari Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, mari saudara, jadilah anak Allah yang sebenarnya. Anak Allah yang sebetulnya, dia dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah anak Allah sebetulnya. Saudara, kalau kita baca Alkitab, bagaimana Alkitab itu menjelaskan yang namanya anak Allah. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 29, firman Tuhan itu ngomong gini, barang siapa membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, di situ mengatakan juga barang siapa tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dan juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya juga bukan anak-anak Allah. Sekali lagi tadi damai, mengasihi saudara. Terus selanjutnya apa? 1 Yohanes 5 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat 2, inilah tanda 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi anak Allah itu dekat sama yang namanya mengasihi sesama, mengasihi saudara, bawa damai. Bukankah ini adalah orang yang lemah lembut, saudara? Bawa damai. Bawa yang namanya bukan membawa kekerasan, kekacauan, bukan yang namanya membawa permusuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang lemah lembut. Oleh karena itu saudara, kalau saudara pengen hidup di dalam firman, pengen dikuasai oleh firman, gak ada cara, yaitu kita harus punya hati yang lemah lembut. Katakan, saya harus punya hati yang lemah lembut. Apa sih lemah lembut itu? Nah sekali lagi saudara, saudara akan terkejut, lemah lembut itu gak ada hubungannya sama orang yang lemah. Oh, lemah lembut itu kalau orang yang gak punya kekuatan. Lemah lembut itu buat orang yang sakit. Lemah lembut itu buat orang yang kalah. Kalau orang yang menangan, orang jagoan, gak ada lemah lembut. Buat apa? Oh, siapa bilang? Yuk kita lihat ya. Saya berdoa hari ini saudara semakin diperdalam, semakin ngerti apa arti lemah lembut. Saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika dia menyatakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Dia mengatakan, aku ini lemah lembut. Kata yang dipakai adalah praus.
Katakan sama saya saudara, praus. Praus itu apa artinya? Memang diterjemahkan praus itu adalah gentle. Gentle itu artinya lembut, artinya nggak kasar. Juga diterjemahkan meek, ya. Meek artinya juga orang yang rendah hati, dia tidak sombong dan lain sebagainya. Tapi sadar enggak saudara? Kata praus itu dipakai untuk menjelaskan, untuk menggambarkan sebuah binatang yang buas, binatang yang liar, binatang yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, namun dia dapat dijinakkan. Itu praus saudara. Maka praus seringkali dipakai untuk menggambarkan apa? Kuda. Kuda-kuda perang terutama pada khususnya. Kuda-kudanya panglima. Jadi saudara kalau lihat film perang gitu ya, atau saudara lihat misalnya apa orang perang zaman dahulu, setiap jenderal pasti punya kuda andalan saudara. Benar? Kudanya mesti gede, kudanya mesti kuat, kudanya itu mesti larinya kenceng saudara. Nah gambaran praus itu menggambarkan kuda seperti ini. Loh lah kok bisa pak? Kok ini beda sama bayangan saya lemah lembut? Bukannya lemah lembut itu adalah orang yang kalah, orang yang lemah. Loh salah saudara. Salah, bukan gitu. Yuk kita lihat, kita pelajari dari mana kata praus itu datang. Saudara, kata praus ini ditulis pertama kali oleh seorang serdadu Yunani pada waktu itu yang bernama Xenophon. Namanya siapa? Xenophon. Xenophon ini hidup pada tahun 400 sebelum Masehi. Wah, dia serdadu yang luar biasa, saudara. Dia serdadu dari seorang panglima yang begitu dahsyat namanya Cyrus. Saudara, Cyrus ini suatu hari kalau diceritakan itu Cyrus ini memimpin ratusan serdadu yang luar biasa gagah berani. Salah satunya ada Xenophon di dalam itu. Nah, dia waktu itu berangkat untuk mengalahkan yaitu saudaranya sendiri yang bernama Artaxerxes. Artaxerxes itu pada waktu itu dia menjadi penguasa Persia. Dia juga menguasai pasukan yang pada saat itu terkenal sekali, pasukan terkuat di dunia. Nah, singkat cerita, Cyrus bersama dengan Xenophon dan serdadu-serdadu yang lain, dia itu sanggup untuk perang dan kemenangan dari kemenangan yang luar biasa. Namun satu hari Cyrus ini dijebak. Dia di satu lembah, dia dijebak, dia nggak bisa lari kanan kiri. Akhirnya dia harus kalah. Tapi dia nggak menyerah saudara. Namun sebelum dia kalah, dia suruh Xenophon ini, Xenophon tolong kamu kembali ke kota, kembali ke tempat kita. Nanti sampai di sana kamu ceritakan kepada semua orang yang ada di kota itu. Ceritakan betapa beraninya kita, ceritakan betapa besar peperangan kita. Dan ceritakan itu semua apa yang terjadi di sini. Sehingga mereka boleh terinspirasi dan mereka boleh engkau latih menjadi serdadu-serdadu yang dahsyat. Singkat ceritanya gitu. Nah saudara, sebenarnya cerita ini pernah digambarkan di satu film. Kalau saudara nanti cari filmnya, judulnya filmnya 300. Siapa yang pernah nonton 300? Ada? Oh ada beberapa ya. Nah film 300 itu saudara ini ceritanya kurang lebih adalah seperti itu. Jadi Xenophon pulang. Dia disuruh menceritakan dan dia ditugasi untuk membentuk serdadu-serdadu yang hebat. Dia pikir, dia cari hikmat di mana ya? Akhirnya dia melihat yaitu tentang bagaimana tentang melatih kuda saudara. Saudara tahu kuda itu? Kuda adalah binatang yang liar saudara. Jadi saudara, kuda itu perlu dijinakkan. Caranya bagaimana kuda itu dijinakkan dan dilatih? Gak gampang. Saudara bayangkan, kuda itu saudara, dia nurut sama pengendaranya. Siapa di sini pernah naik kuda di Tawangmangu? Angkat tangan. Loh, cuman satu aja Pak Daniel. Yang lainnya siapa? Oh, gak banyak ya. Kenapa? Takut naik kuda. Tapi oke, ginilah. Siapa di sini yang pernah lihat orang naik kuda? Angkat tangan. Udah gitu aja, pasti semuanya ya. Saudara bayangkan orang naik kuda, kudanya nurut sama pengendaranya, betul?
Itu yang dinamakan in control. Katakan in control. Dalam penguasaan. Susah. Saudara ngajari kuda bisa nurut sepenuhnya. Disuruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri. Gak gampang saudara. Dibutuh suatu pelatihan yang berat. Kedua, diajarkan kuda itu untuk gak meronta dan gak membangkang. Dan kemudian diajarkan untuk siap maju ke ke medan perang. Gak gampang saudara. Saudara bayangkan medan perang. Coba bayangkan betul-betul medan perang. Tempatnya ramai apa sepi saudara? Ramai. Serem apa menyenangkan? Serem. Saudara lihat di kanan kiri orang dibunuh, darahnya muncrat-muncrat semua. Ya saya mau coba lebih grafis gitu ya. Darahnya muncrat-muncrat. Saya percaya kanan kiri suara stereo orang teriak, wah, 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 tolong, tolong. Itu medan perang saudara. Saya percaya senjata berterbangan kanan kiri dan lain sebagainya. Tempatnya mesti gaduh, serem, menakutkan. Namun kuda, binatang yang liar ini dilatih sedemikian rupa. Dilatih ketika dia jadi kuda perang. Dia datang ke tempat itu gak panik. Masuk ke medan perang tenang. Gak panik. Gak gampang saudara. Benar? Gak gampang. Saudara penasaran gak caranya ngelatih bagaimana? Nah, Xenophon ini menunjukkan beberapa metode pelatihan itu dengan menggunakan kata praus. Makanya praus itu sangat identik sama orang kalau ngomong praus itu bayangannya kudanya Serdadu itu saudara. Kudanya jenderal yang sudah dijinakkan yang hebat itu. Contohnya apa? Prautatois, arahan yang lemah lembut. Ternyata kuda itu diajar untuk percaya sama pemiliknya. Kuda itu diajar untuk menaruh percaya penuh. Sampai akhirnya dia disuruh kanan, dia kanan. Suruh kiri, dia kiri. Namun caranya itu lemah lembut saudara. Lemah lembut bukan dengan cara yang kasar. Nah kemudian ada juga yang namanya praunonta. Praunonta ini apa? Kenceng, tegas, tapi nyaman. Maka Yesus menggunakan perumpamaan pikulahku karena kuku ringan dan nyaman. Ini sama dengan melatih kuda itu saudara. Kuda ditarik, berhenti. Kuda dilos, lari saudara. Nah ini praus nonta namanya. Terus kemudian Xenophon menggunakan kata praus nestai. Latihan ketenangan. Dia dilatih supaya kuda itu gak gampang panik. Gak gampang. Ada masalah? Ada doa yang belum dijawab? Nah, yang ngerti katakan amin. Dari apa? Kelemah lembutan. Saudara, Xenophon perhatikan itu sungguh-sungguh. Wah, ini cara untuk bikin kuda liar jadi kuda yang nurut, kuda yang mau komit tidak memberontak, kuda yang tenang. Caranya lemah lembut. Nah, hikmat ini dipakai oleh Xenophon untuk melatih serdadu-serdadu saudara. Serdadunya tuh dilatih sampai jadi kayak kuda. Kudanya panglima. Jadi mereka itu ya berangkat perang. Disiplin. Nurut. Gak ke kanan kiri. Jenderalnya ngomong kanan, kanan. Jenderalnya ngomong kiri, kiri. Bahkan ke medan perang tidak ada satupun rasa takut dan khawatir. Saudara tahu ceritanya buku ini ditulis dalam buku The Book of bukunya saya tiba-tiba lupa. The Book of Anabasis, saudara. Nah di situ katakan Xenophon, the great leader of 10,000 soldier. Pemimpin dari 10.000 pasukan. Saat itu dikatakan pasukan yang paling kuat dari Mesopotamia, saudara. Pasukan yang dimana dia dilatih seperti kuda panglima. Dia nurut. Dia percaya sama jenderalnya. Dia berangkat gak ada satu rasa takut. Saudara ini loh. Roh Kudus itu ketika melatih kita dalam kelemah lembutan. Dia menyiapkan saudara dan saya menjadi kuda-kudanya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita disuruh nurut. Kita disuruh tenang.
Kita disuruh di dalam kuasa Allah sepenuhnya. Jadi nggak ada hubungannya lemah lembut itu menjadi pribadi yang lemah. Sampai sini yang sudah ngerti katakan amin. Nangkep isi hati Tuhan? Saudara, ini juga dipakai oleh Paulus. Rasul Paulus dalam menggembalakan jemaatnya, dia juga pakai yang namanya lemah lembut. Kita lihat yuk, kita lihat di dalam 2 Timotius 2. Saya ajak saudara untuk baca ayatnya yang ke-23 sampai 26. Timotius itu bilang gini saudara, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi Paulus tuh ngajari, jadi orang yang lemah lembut. Jangan suka gegeran, jangan suka kontroversi, jangan suka mencari-cari kesalahan. Hari-hari ini saudara banyak sekali di YouTube. Orang itu bikin konten saudara, kritik sana kritik sini. Akibatnya bukan jadi berkat saudara. Bikin orang bertanya-tanya firman Tuhan itu benar apa enggak. Wah, jangan blunder jadi anak Tuhan saudara. Saya tanya, kalau memang dia melakukan itu, manfaatnya apa buat dia? Kalau kita nyari-nyari kesalahan orang, manfaatnya apa buat kita? Saya tanya saudara. Paling kan cuma gegeran, benar enggak? Paling cuma ribut. Kalau saudara benar, terus saudara dapat apa? Nah ini loh, orang yang lemah lembut itu diajari sama Paulus untuk berpikir yang rasional seperti ini saudara. Ayat 24, Rasul Paulus bilang apa? Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan apakah cuma saya yang ada di mimbar? Saudara semua hamba Tuhan apa enggak? Selama kita hidup melayani Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hamba Tuhan enggak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap mengajar, sabar ayat ke-25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah orang yang suka melawan di tempat ini enggak usah angkat tangan ya. Tapi angkat hatimu bagi Tuhan. Amin. Ya, yang tersentuh angkat hatimu untuk Tuhan. Amin. Nah sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat yang ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar. Karena terlepas dari, baca bersama-sama 1, 2, terlepas dari apa saudara? Jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Loh, praus ini konsepnya dipakai lagi saudara. Orang yang tidak dalam kendali Roh Kudus, dia di dalam kendali dirinya sendiri dan iblis. Oleh karena itu saya mau tanya sama saudara, hari ini saudara mau milih di bawah kendali siapa? Hidupmu di bawah kendali siapa? Siapa yang mengendalikan saudara, itulah masa depanmu. Saya berdoa saudara mempunyai hati yang lemah lembut, amin. Percaya bahwa kalau Tuhan pimpin, Tuhan pasti pimpin kita ke tempat yang baik. Kalau Tuhan pimpin, pasti Tuhan pimpin supaya kita menjadi pribadi yang baik. Saya berdoa saudara percaya sehingga saudara mau belajar lemah lembut, praus, jadi kudanya Panglima, kudanya Tuhan Yesus yang mau nurut, yang mau diperintah, powerful tapi under control, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Jadi yang pertama adalah itu lemah lembut. Karena kita adalah tanda anak Allah. Yang kedua kenapa kok kita harus lemah lembut saudara? Yang kedua adalah lemah lembut adalah cara kita dipimpin dan dibentuk. Katakan sama saya, dipimpin dan kalau tadi dipimpin dan dikuasai, yang kedua dipimpin dan dibentuk. Saudara, jadi anak Allah itu perlu dibentuk saudara. Anak Allah itu bukan cuma status, tetapi perlu dibentuk. Saudara tahu kenapa kita perlu dibentuk? Karena dari awal kita itu diciptakan, dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Ya, itu blueprint-nya Allah bagi kita manusia. Sehingga kita punya yang namanya kemuliaannya Allah. Artinya apa? Kita punya karakter-karakternya Allah. Karakter Allah semua punya. Bahkan kuasanya juga punya. Tapi apa yang terjadi? Orang jatuh dalam dosa, bentuknya berubah. Akibatnya menjadi seperti apa? Menjadi seperti saudara dan saya.
yang penuh dengan dosa dan penuh kelemahan. Bahkan tidak sedikit dari kita bentuknya Allah aja nggak kelihatan, saudara. Karakternya Allah belas nggak kelihatan. Artinya apa? Kita semua perlu untuk diciptakan ulang, dibentuk ulang kembali. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Ya, kita perlu di-recreate, saudara. Bentuknya ini perlu dibenarkan. Nah, untuk kita bisa dibentuk oleh Tuhan, saudara harus punya lemah lembut. Gak bisa kalau nggak pakai lemah lembut, saudara. Karena saudara, saya percaya saudara punya cincin, punya anting-anting, semua kalau dipegang keras, betul nggak, saudara? Dan saudara beli cincin ini, beli anting-anting ini karena bentuknya indah, betul apa? Betul. Bahkan saudara berani bayar harganya mahal karena bentuknya indah dan juga nilainya tinggi, benar? Saudara ngerti nggak? Emas itu bentuknya nggak gini. Kalau kita bicara emas, kita bicara silver, bentuknya nggak kayak gini. Emas itu bentuknya nggak seindah ini. Tetapi untuk emas bisa dijadikan cincin yang indah ini, emas harus dilembutkan, saudara. Katakan emas harus dilembutkan. Dilembutkannya caranya nggak main-main. Disaring dulu, dihilangi pasirnya, ketemu kecil-kecil, dikumpulkan, dibakar, dipanasi sampai meleleh. Pada waktu meleleh terpisah lagi, yang bukan emas terpisah dengan yang emas. Setelah itu baru dituang dalam cetakan, saudara. Baru jadi bagus. Lemah lembut itu lewat proses. Katakan lemah lembut lewat proses. Hari ini saudara kalau sedang diproses, bersyukurlah. Amin. Kalau ada doa yang belum dijawab, bersyukurlah. Kalau ada masalah yang terjadi di dalam hidup kita, bersyukurlah karena itu adalah prosesnya Tuhan. Amin, saudara. Loh, Tuhan tuh gitu. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang yang berhikmat. Jangan jadi aku Tuhan orang yang bodoh. Saudara kalau doa sama Tuhan seperti itu, kira-kira Tuhan jawabnya gimana? Cering, jadi jenius kayak Albert Einstein. Enggak. Tuhan, aku lemah, berikan aku kekuatan, Tuhan. Terus apa? Tuhan tiba-tiba jawab, cering, mulai hari ini jadi Wakanda superpower, Black Panther gitu ya. Punya tenaga superpower gitu ya. Enggak. Kalau kita minta sama Tuhan hikmat, Tuhan pasti memberikan kita apa? Permasalahan untuk diselesaikan. Yang ngerti katakan amin. Karena di balik permasalahan kita dapat hikmat. Ketika kita minta kekuatan, Tuhan pasti akan beri tekanan di dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Karena melalui tekanan ototmu bertumbuh, kekuatanmu bertambah. Kekuatan kita bertambah. Yang sadar katakan amin. Tuhan, aku kesepian, Tuhan. Aku butuh love, aku butuh cinta. Terus Tuhan kasih kita leminho gitu. Enggak, buat yang perempuan. Atau buat yang laki apa ya, saya enggak ngerti. Bintang film yang cantik siapa ya. Nah, tapi kan gak kayak gitu, saudara. Ketika kita ingin merasakan yang namanya cinta, Tuhan kirimkan orang-orang yang perlu kita bantu. Sehingga kita menjadi sumber berkat. Kita membagikan berkat. Kita merasakan apa itu yang namanya love. Itu yang namanya orang dibentuk sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kita lihat contoh di dalam Alkitab. Siapa pribadi yang lemah lembut di dalam Alkitab? Kita lihat di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Saudara akan ketemu jawabannya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, Musa adalah pribadi yang lemah lembut. Saudara mau tahu kenapa Musa itu lemah lembut? Bayangkan. Sudah menolong bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, saudara. Enak apa enak? Loh, harusnya enak kan? Benar nggak? Keluar dari penjajahan harusnya seneng, kamsia sama Musa. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel malah tegar tengkuk, marah-marah sama Musa. Gara-gara Musa kita jadi nggak makan seperti biasanya. Coba kalau kita jadi budak, nggak perlu bingung cari makan. Gara-gara Musa.
Bayangkan saudara, Musa ketemu Tuhan yang dibawa bikin patung lembu emas. Ya ampun. Kalau saudara kira-kira jadi Musa gimana? Kayak gini, jujur ngomong, jujur. Saudara bantu orang yang dibantu nggak kamsia sama saudara, malah ngata-ngatain saudara gimana? Marah kan? Kecewa kan? Wes gak bantu-bantuan. Kalau perlu, wah balik lagi. Gitu kan? Tapi Musa nggak seperti itu saudara. Musa itu lemah lembut. Dia tetap setia. Saudara taruh di dalam Bilangan 12. Ini ada satu kisah. Kalau dikhianati orang lain gak apa-apa. Tapi di dalam Bilangan 12, Musa diberontak oleh orang yang paling dekat sama dia saudara. Siapa? Miriam dan Harun. Harun itu kokonya Musa saudara. Sama kokonya sendiri sama orang paling dekat. Diberontak saudara. Bayangkan. Ngomong gini, memang yang pemimpin itu cuma Musa. Kita juga bisa loh. Yang ngomong, yang dengar bisa dengar suara Tuhan bukan cuma Musa loh. Aku juga bisa dengar suara Tuhan loh. Ngapain Musa jadi pemimpin? Mbok kita aja biar Musa turun. Wah. Coba dicerna dulu cerita ini. Coba dirasakan rasanya gimana saudara dikhianati orang paling dekat. Kalau orang lain ngianati sakit hati. Orang paling dekat ngianati. Itu tidak cuma sakit hati saudara, tembus hati ini, hancur saudara. Tapi Musa itu orang yang lemah lembut. Mau tahu saudara, lemah lembut. Buktinya mana? Kita lihat Bilangan 12 ayat yang ke-13. Bilangan 12 ayat yang ke-13. Saudara tahu, dengan orang yang seperti itu, Musa bilang sama Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Loh saudara, gara-gara Miriam sama Harun itu memberontak sama Musa. Makanya hati-hati loh saudara. Kalau saudara memberontak sama orang yang diurapi Tuhan, orang yang pun diurapi Tuhan dan lemah lembut, wah hati-hati saudara. Karena orang yang lemah lembut dia nggak bales saudara, tapi Tuhan akan bales, ganti dia. Miriam itu dikasih kusta saudara, badannya putih semua, sampai katanya itu putih kayak salju ditutupi kusta saudara. Musa bukan bersorak-sorai, ya ini Tuhan yang adil, Tuhan yang bela. No, dia malah doa sama Tuhan, bahwa Tuhan tolong Miriam disembuhkan. Ini orang yang lemah lembut apa bukan saudara? Ini lemah lembutnya luar biasa. Tapi saudara tahu Musa nggak terlahir lemah lembut saudara. Musa itu bukan lahir cepat lemah lembut, tapi dia harus melewati satu proses. Saudara tahu Musa adalah anak dari suku Lewi, dari bangsa Ibrani. Pada waktu Firaun bilang semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh, bayi laki orang Ibrani harus dibunuh. Mamahnya Musa, dia lihat ini anak yang lucu, anak yang ganteng ini, jangan sampai mati. Dia taruh di keranjang, dia alirkan ke sungai. Suatu hari putri Firaun yang sedang mandi di sungai, dia melihat bayi itu, dia angkat Musa sebagai anaknya. Singkat ceritanya begitu. Artinya apa saudara? Sejak kecil Musa sudah dilatih sebagai penduduk Mesir. Bahkan bukan cuma penduduk Mesir biasa saja. Sebagai anak Firaun, Musa mengecap pendidikan sebagai panglima, dipersiapkan menjadi panglimanya Mesir. Bahkan menjadi the Prince of Egypt, pangerannya Mesir. Tidak main-main. Pelajaran yang diterima Musa itu dahsyat saudara. Wah itu kalau zaman sekarang itu sekolahnya mahal, the best school. Kita melihat dia benar-benar bertumbuh menjadi anak muda yang betul-betul skillful, punya kemampuan yang dahsyat, punya otoritas yang luar biasa, kepandaian, kepintaran dia punya semua. Dia siap jadi panglima saudara. Namun suatu hari dia jalan-jalan, dia lihat ada bangsa Israel disiksa sama salah satu serdadu Mesir. Dan serdadu ini serdadu kacangan saudara, serdadu yang paling rendahnya serdadu. Marah, wah Musa marah, dia getak si serdadu itu dan langsung disabet saudara. Mati serdadunya, kasar. Musa kasar, Musa tidak lemah lembut, dia nggak bisa ngontrol emosi saudara. Dia tidak bisa ngontrol emosi, tangannya aja nggak bisa kontrol, ngambil nyawa orang gampang-gampang aja. Saudara tahu? Setiap ketidaklemah lembutan ada konsekuensi.
Orang yang nggak lemah lembut ada konsekuensi. Kekasarannya, kebrutalannya, kekejamannya Musa. Dia akhirnya kepalanya dicari oleh Firaun, saudara. Firaun bilang, mana itu Musa? Bunuh dia. Akhirnya dia harus kabur, melarikan diri. Setelah itu dia lari ke Midian. Dia di sana menikah sama salah satu wanita di sana. Dia tinggal di sana berpuluh-puluh tahun lamanya. Dari seorang pangeran jadi seorang penggembala domba, saudara. Angon wedus. Angon wedus. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Saya percaya proses ini gak mudah bagi Musa. Musa yang hidupnya enak, Musa yang hidupnya di dalam kerajaan, tiba-tiba dia harus menderita, menjadi rendah, menjadi orang angon wedus, gak gampang, saudara. Nah, saudara, buktinya apa gak gampang? Kenapa kok kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah bagi Musa? Mudah karena Musa mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara, setelah sekian puluh tahun, akhirnya Firaun yang nyari Musa mati. Maka Tuhan mencari Musa. Dia di semak belukar, dia panggil nama Musa. Musa, Musa, datang Musa. Tapi sebelum datang lepas kasutmu, karena tempat ini adalah tempat yang suci. Saudara, Musa lakukan itu. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia dengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Musa, mulai hari ini aku mau pakai kamu. Mulai hari ini aku mau pakai kamu untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu apa respon Musa? Dapat pendidikan jenderal, saudara. Dapat pendidikan S1, S2, S3 mungkin kalau zaman sekarang. Musa bilang apa? Aku gak bisa, Tuhan. Aku gak bisa. Lu kamu cuma tinggal ngomong tok, nanti tak kirim. Aku ngomong pun juga gak bisa. Bener gak Musa gak bisa? Bener gak Musa gak bisa ngomong? Enggak. Musa punya kemampuan itu semua. Tetapi melalui proses yang ada, dia dihancurkan. Dia digerus. Sampai Musanya gak kelihatan, saudara. Sampai dia sendiri lupa siapa dirinya. Dia datang dalam kelemah lembutan. Nah, saudara, ini yang dinamakan lemah lembut itu melalui proses. Dan Tuhan bisa pakai orang yang lemah lembut. Disinilah Tuhan baru bisa pakai yang namanya Musa. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara pengen hidup dipakai Tuhan, harus lemah lembut, harus lewat proses. Hari ini saudara kalau sedang ada dalam proses, jangan mengeluh. Amin. Bertekunlah, bertekunlah, percayalah bersama dengan Roh Kudus. Pasti bisa membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Orang Kristen bukan cuman diajari cara hidup, tapi dibentuk, ditransformasi. Anak Allah itu bukan cuma diajari anak Allah itu bagaimana, tapi anak Allah itu apa? Nah, itu orang Kristen, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan menyerah. Hari ini kalau yang bentuk Tuhan, saudara bertahan. Kalau yang bentuk, kalau saudara menderita karena dosa, bertobat. Orang yang lemah lembut dia tahu. Dia bisa introspeksi. Kenapa kok aku menderita? Kenapa kok aku hari ini sakit? Itu orang lemah lembut, saudara. Jadi ikut Tuhan bukan terus minta Tuhan menyembuhkan. Ikut Tuhan karena pengen tahu Tuhan berikan aku hikmat supaya aku mengerti Tuhan. Kenapa aku hari ini menderita? Kenapa aku hari ini sakit? Itu orang yang lemah lembut, saudara. Orang yang tidak lemah lembut kasar sama Tuhan. Oh Tuhan, lunasi utangku, padahal dia nggak teliti. Oh Tuhan, sembuhkan sakitku, padahal dia hidupnya nggak sehat. Kasar sama Tuhan. Tapi orang yang lemah lembut, dia minta sama Tuhan. Tuhan, aku menderita. Tuhan, aku dalam kesusahan. Ajari aku Tuhan. Salahku apa Tuhan? Nyatakan Tuhan, aku mau Tuhan. Dibentuk Tuhan. Itu orang yang lemah lembut. Amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, jangan takut dibentuk sama Tuhan. Kalau dibentuk sama Tuhan itu mesti ciamik, mulia, berharga. Amin. Ada yang hari ini masih takut dibentuk sama Tuhan? Saya mau kasih cerita, saudara. Di masa Covid kemarin tahun 2021, saudara masih bayangkan dunia semua sepi, benar nggak?
2021 itu ada satu rekor yang luar biasa. Di mana 2021 ada satu lelang dan berhasil dijual vas keramik Cina dengan harga rekor termahal dalam sejarah. Saudara, vasnya tingginya cuma 63 cm, saudara. Enggak besar, bukan vas yang tinggi, enggak. Cuma 63 cm, saudara. Saudara mau tahu vas ini laku berapa? Vas ini adalah Yangtze. Jadi vas Yangtze yang dibuat tahun 1600 sama seorang penjunan yang sangat terkenal, saudara. Vas ini mahal. Harganya 41 juta. Bukan rupiah, tapi US dollar. 41 juta berapa ya Pak sekarang ya? 700 miliar ya kurang lebih. Benar ya? Matematika saya benar ya? Vas bunga 700 miliar, ada yang mau beli? Saya nggak mau, saudara, nggak angkat tangan saya. Eman-eman, enak beli mobil ya Pak ya. 700 juta Mercy ya baru ya. Ini 700 miliar dapat vas bunga Pak. Saudara tahu kenapa vas ini mahal? Vas ini walaupun tingginya 60 cm saudara, tapi punya teknik yang luar biasa. Jadi vas ini bukan cuma satu layer. Satu layer itu artinya cuma luar toh. Enggak. Tapi vas ini 2 layer saudara. Ada layer luar, ada layer dalam. Nah layer luarnya ini penuh dengan ukir-ukiran. Layer dalamnya ini mulus. Nah ini full color. Ukir-ukirannya full color, dalamnya juga lukisan full color. Gak gampang saudara. Kenapa? Prosesnya saudara. Jadi vas ini setelah dibentuk, diukir, dipanasi, diukir lagi dipanasi, diukir kecil dipanasi. Jadi terus kayak gitu saudara. Dan ketika yang bikin begitu ngukir salah, tak pecah, buang vasnya. Makanya mahal. Konon dikatakan bahwa vas satu vas bikinnya 18 bulan. Loh saudara jangan ngomong gini, loh 18 bulan kan cepet Pak. Cuman 1,5 tahun iya untuk vas yang jadi. Saudara tahu berapa vas yang dia buang? Ratusan vas. Bayangkan dia ngerjakan misal 10 bulan, tak buang saudara. Bikin lagi 5 bulan, tak pecah. Jadi sampai 1 vas itu jadi. Itu kalau di total itu bertahun-tahun sampai jadi 1 vas itu. Prosesnya lama, prosesnya susah. Makanya harganya mahal. Saudara, saya tanya, tangan penjunan ini, tangan ahli bejana, pembuat bejana ini, sama tangannya Tuhan lebih hebat tangannya siapa? Lebih hebat tangannya siapa? Kalau tangan penjunan bisa mengubah tanah liat yang gak ada harganya, bisa menjadi pot bunga yang harganya 700 miliar. Tangan Tuhan bisa sanggup mengubah saudara, nilainya lebih berharga dari semua pot bunga yang laku. Amin. Nah, makanya harus mau dibentuk sama Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara harus mau dibentuk sama Tuhan. Tidak bisa, tidak harus lemah lembut saudara. Pot bunga itu saudara, vas itu dibuat dari tanah liat, itu dicari tanah liat yang paling lembut. Tapi begitu dibentuk, tidak cuma berhenti seperti itu saudara. Setelah bentuknya terjadi, harus dipanasi sampai jadi keras. Hari ini kalau saudara sedang dibentuk Tuhan, tunggu sampai apinya Roh Kudus datang. Saudara terbentuk jadi vas yang indah. Oleh karena api Roh Kudus yang mengukuhkan saudara, kelihatan anak Allahnya, kelihatan kemuliaan Tuhannya, kelihatan mahalnya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi yang kedua, kelemah lembutan penting kalau hidup kita mau dibentuk sama Tuhan. Yang terakhir, ya, yang terakhir lebih cepat. Yang terakhir adalah kenapa kok kita harus hidup lemah lembut? Karena Tuhan pengen hidup kita baik. Katakan hidup saya baik. Tuhan tuh rencananya tuh kita semua hidupnya baik saudara. Gak ada. Tuhan tuh merencanakan saudara tuh harus malang dulu, sial dulu, sakit dulu. Nanti wah datanglah Tuhan. Terus kemudian sosok Tuhan membuat saudara sembuh, sakitnya disembuhkan, bangkrutnya sembuh, spesialnya, sialnya hilang. Tuhan gak seperti itu saudara.
Kalau saudara berpikir cara Tuhan untuk menyatakan dirinya sama saudara di balik kemalangan saudara, Tuhan kita enggak seperti itu. Ketika Tuhan itu membagikan firman-Nya, kebenarannya, supaya saudara dan saya itu enggak malang. Yang ngerti katakan amin. Supaya saudara dan saya enggak apes. Supaya saudara dan saya tidak menderita malapetaka. Itu rencananya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dari mana kita tahu? Yuk kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Saya minta saudara baca betul-betul supaya saudara nangkep plan-nya Tuhan. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui saudara belajar nurut ya. Kalau kita membaca firman Tuhan kita baca dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, apalagi anak-anak Allah harus nurut. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas rencananya Tuhan adalah rencana kita hidupnya baik. Tetapi kenapa kok hidup kita nggak baik? Karena kita kurang lemah lembut, saudara. Kita terlalu keras kepala. Kita terlalu keras hati. Kita terlalu sombong sama diri kita sendiri. Kita terlalu merasa diri kita kuat untuk menanggung segalanya. Oleh karena itu Yesus itu bijaksana, saudara. Ketika Yesus mengajarkan saudara untuk lemah lembut, itu di dalam Matius 5. Khotbah di atas bukitnya Tuhan Yesus yang pertama kali. Dia membagikan dari ayat 3 sampai 11. Yang dinamakan adalah berbahagialah. Ucapan bahagia. Dari khotbah awalnya Yesus sudah jelas. Plannya Yesus saudara itu hidupnya baik. Amin. Tetapi untuk hidup baik harus punya yang namanya ciri-ciri. Katakan ciri-ciri. Punya yang namanya sifat-sifat. Kalau saudara baca memang gak enak, saudara. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Saudara kalau baca seperti itu bingung. Apa api bukankah berduka, lapar dan haus, lemah lembut sesuatu yang harus kita hindari. Makanya kalau baca firman Tuhan gak bisa pakai pikiran kita sendiri, saudara. Kita harus pakai yang namanya Roh Kudus untuk bimbing kita. Khotbah ini namanya apa? Kalau di Indonesia namanya ucapan bahagia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah the Beatitudes, saudara. Beatitudes itu bukan cuma ucapan bahagia, saudara. Beatitudes itu artinya supreme blessing. Berkat yang luar biasa. Mungkin saudara berpikir, oh Kaisa Pak. Dari mana berkat itu dari orang yang lapar dan haus? Dari mana berkat itu dari orang yang murah hati? Dari mana berkat itu datang orang yang berkabung? Saudara kalau sama Roh Kudus, saudara pasti ngerti. Saya kasih contoh singkat ya. Gak apa-apa ya, nanti minta lagi 5 menit sama multimedia. Saudara kalau saya tanya, saudara ketika datang ke Tiongting, lihat orang mati. Kalau ada saudara atau teman atau rekan, sahabat meninggal, kita pasti datang ke Tiongting, betul? Kita pasti akan menghibur orang yang sedang kehilangan. Saya tanya, ketika kita di Tiongting ngomong kita apa? Pasti penuh dengan hikmat. Oh, mangkane lu. Urip ini, hidup ini sementara lu. Lihaten. Dia tuh, waduh. Dia waktunya cepat banget. Dia gak sempat melakukan ini. Dia belum sempat bertobat. Belum sempat terima Tuhan Yesus sudah meninggal. Eman ya. Mungkin temannya bilang, iya aku yang eman. Tahu gitu. Aku cepat-cepat ajak dia ke gereja. Aku cepat-cepat ya. Aku kadang males ya. Tuhan tuh sebetulnya suruh aku loh. Tapi aku malas, aku izin. Aduh gelo ya. Ini mati masuk surga enggak ya? Saudara kalau kita di dalam rumah berduka, kita berkabung, hikmat Tuhan keluar. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu lemah lembut ini membawa kita ke dalam hidup yang enak, saudara. Amin. Saudara, orang yang gagal, lemah lembut, mesti masuk dalam masalah. Dan masalahnya enggak kecil, saudara. Tadi kita lihat Musa enggak lemah lembut.
hidupnya jatuh dalam masalah. Benar. Saudara tahu kemarin bulan lalu ada kejadian 3 tragedi besar. Tragedi Kanjuruhan, tragedi Itaewon di Korea Selatan. Yang mati ratusan saudara, itu termasuk dalam sejarah kematian kecelakaan yang terburuk terkelam. Saya tanya sama saudara, kira-kira kejadian itu sebetulnya bisa dihindari nggak? Bisa nggak? Bisa nggak mereka itu nggak mati karena dempet-dempetan? Bisa nggak mereka tuh nggak mati karena mereka berdesak-desakan? Saya yakin kalau mereka tuh lemah lembut saudara, mau jalan teratur yang di Itaewon, jalannya teratur, nggak umpel-umpelan, satu sama lain memberikan kesempatan yang lain jalan dulu di sana. Nggak mungkin umpel-umpelan saudara. Saya percaya di Kanjuruhan kalau saat itu, ya ini saya rada menyinggung, ada pihak-pihak yang memaksakan mengamankan dengan menggunakan gas air mata. Kalau bisa menahan diri, gak akan terjadi kepanikan. Tapi yang mereka yang panik pun juga kalau lemah lembut, mereka gak akan dengan tega nginjak-nginjak orang lain saudara. Kalau itu ada lemah lembut, pasti selamat. Makanya orang yang lemah lembut hidupnya mesti enak saudara. Saya dorong saudara hidup harus lemah lembut. Katakan hidup harus lemah lembut. Karena ini adalah perintah Tuhan. Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Katanya apa saudara? Karena dia memiliki bumi. Yuk lihat Matius 5 ayat 5. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Mungkin saudara kalau baca di sini saudara bingung. Tapi Yesus mengambil ayat ini, Yesus mengatakan di dalam ayat ini, dia punya referensi. Referensinya ada di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Kalau saudara baca ini saudara pasti ngerti. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan 1, 2, 3. Bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Kok bisa? Apa yang dimaksud memiliki bumi? Bukan berarti kita tuh terus kalau lemah lembut semua tanah punyanya kita semua saudara. Lah kasihan nanti tanahnya Pak Kartipin jadi milik saudara, kan Pak Kartipin tidur di mana nanti, iya toh? Bukan. Tetapi artinya kita seize the moment. Kita menikmati waktu kita selama ada di dunia. Saya kasih contoh saudara. Belum lama saya pergi ke luar negeri sama rame-rame. Ya, sama teman-teman rame-rame. Kita pergi ke tempat yang baru, kita pergi ke tempat yang asik. Tempatnya jauh saudara. Di Amerika. Saudara, kira-kira ketika pulang saudara, saya menikmati. Oh, sangat-sangat menikmati. Saya tanya, kira-kira semuanya pulang menikmati enggak saudara? Ada loh yang enggak menikmati. Loh, emang enggak saudara? Sudah pergi jauh-jauh ke Amerika ratusan juta, pulang enggak menikmati, kan eman-eman. Artinya dia tidak memiliki waktu dia ketika dia di New York. Kenapa? Karena kalau saya pulang, waduh bersyukur ya. Kita waktu ke sana walaupun ada hujan, tapi hujan dikit-dikit tapi banyak terangnya. Aduh bersyukur. Kita ke sana, aduh kita bisa makan ini. Untung loh, masih bisa. Padahal enggak booking, masih bisa makan loh. Hati kita penuh ucapan syukur. Wah untung ya waktu kita foto dan sana fotonya bagus-bagus. Setiap momen sampai hal yang kecil. Untung ya toiletnya di New York ada hotel yang toiletnya ada semprotannya. Itu aja kita bersyukur saudara. Saudara nanti kalau ke Amerika nyari toilet ada semprotan cuma di satu hotel. Namanya Moto Hotel ya. Nah itu saudara, kita ingin bersama bersyukur. Artinya apa? Kita menikmati perjalanan New York itu setiap detik. Itu menjadi satu bagian dari memori kehidupan saya. I own the moment. Tapi ada orang gini, kamu seneng gak? Ya biasa ya. Aduh kalau kita kemarin tuh kalau datangnya Kamis lebih terang lagi loh. Aku ngeliat gini, ya sudah toh. Memang kita bisa ganti enggak? Enggak bisa. Kalau kita foto itu ya datangnya jangan Jumat. Kalau Kamis fotonya bagus loh, lebih terang loh. Aduh coba kalau kita makan ya, kita makan jangan makan yang itu, kita makan tempat lain, kita bisa makan ini. Waduh, terus jadi enak enggak?
Nah, ya enak tapi gini loh, larang, kabeh semua larang dah sana. Saya tanya, orang yang seperti ini pulang memiliki momen pergi ke Amerika itu enggak, saudara? Enggak, artinya tidak memiliki. Pengkhotbah 3 menulis orang yang bisa menikmati, Pengkhotbah 3 ayat 13. Orang yang bisa menikmati itu adalah karunia Tuhan juga loh, saudara. Oleh karena itu orang yang lemah lembut, dia dikatakan memiliki bumi. Karena setiap waktu dia ada di bumi, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia mengalami Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Maka itu yang dikatakan orang lemah lembut memiliki bumi. Oleh karena itu saya ajak saudara, milikilah orang yang lemah lembut. Karena di balik lemah lembut semua masalah selesai. Saudara tahu kenapa di dalam keluarga kita ribut? Coba jujur, setiap keluarga pasti pernah ribut, benar? Ributnya gara-gara masalah besar apa masalah kecil? Jujur. Ya Pak, ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Proporsinya yang besar sama yang kecil banyak mana? Banyak yang kecil. Ya kan? Kenapa kok ribut? Sebetulnya bisa nggak itu dihindari? Kalau kita belajar lemah lembut, saudara, hidup kita pasti akan menikmati satu sama lain, bukan membenci satu sama lain. Dan lemah lembut itu membawa hikmat dalam hidup kita, saudara. Saya panggil Pras, coba Pras ini Pras. Kita mau praktek. Kita mau praktek lemah lembut ya saudara. Orang yang lemah lembut, ya. Kita buka dulu ya. Yakobus 3 ayat 13, yuk dibuka. Kita baca bersama-sama. Saudara tolong baca suara yang keras tapi pelan-pelan supaya saudara ngerti arti firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari mana? Tuh, ternyata lemah lembut itu menghasilkan hikmat loh saudara. Ya praktek dulu ya. Saya setiap kali mau praktek ini deg-degan saudara. Pras, tolong Pras. Lagi Pras, berdendang tapi jangan ngomong kata-katanya. Lagu Natal ya Pras ya. Saya akan mencoba menebak lagu Natal apa yang Pras bawakan. Jadi tolong berdendang ya, atau nana terserah. Aku menyebak, tapi tolong ya Pras, ojo sing angel ya, sing umum ya. Aku deg-degan loh Pras, tenang. Oke, ya praktek Pras, ya praktek. Kira-kira saya bakal ngerti nggak lagunya dia apa? Jujur, bakal ngerti nggak saudara? Kenapa? Lah dia ngomong, saya ngomong kok. Bener nggak? Dia ngomong lebih kenceng, saya ngomong lebih kenceng lagi. Kira-kira saya bakal ngerti nggak apa yang ada di dalam hatinya dia? Nggak ngerti. Lagi Pras, coba Pras. Nggak ngerti saudara. Kalau nggak lemah lembut ya sampai besok ya nggak ngerti saya lagunya. Sampai sini sudah ngerti. Tapi saya akan berusaha untuk lemah lembut. Saya taruh Pras lebih berharga. Saya taruh Pras, saya hargai dia sebagai WL. Saya hargai dia pasti lagunya mesti lagu Natal ya, bukan lagu yang lain. Oke, Pras coba Pras. Ayo Pras, sekali lagi Pras. Kayaknya mulai tahu nih saya. Mulai indah ya saudara. Mulai indah. Hai mari berhimpun. Betul? Waduh. Oke, thank you. Ketika kita lemah lembut saudara, kita mulai taruh orang lebih penting. Kita mau denger, kita mau hargai.
Kita mulai menyamakan. Mulai menyamakan. Lama-lama kita mulai ngerti. Oh, ini ya yang dimaksud. Mulai ngerti. Kalau nanti sudah mulai ngerti, kita sudah ngomong bisa saling melengkapi. Ya kalau orang ngobrol bisa saling melengkapi. Akhirnya apa? Menjadi suatu pembicaraan yang enak, yang harmonis. Itulah orang yang lemah lembut, saudara. Hidupnya pasti enak. Dan akhirnya apa? Kita bisa punya hikmat untuk mengerti. Oh, lagunya ini. Oh, yang dia maksud adalah ini. Dan kita bisa menikmati. Saya berdoa, saudara, bahwa milikilah lemah lembut, saudara. Sehingga hidup kita baik. Oleh karena itu saya akan tutup, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya berdoa hari ini saudara betul-betul sadar bahwa lemah lembut itu kita perlu. Maka Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk belajar dari Dia. Yaitu Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan Yesus pengen hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dia pengen hidup kita dibentuk menjadi pribadi yang indah, yang penuh kemuliaan Allah. Dan Dia pengen hidup kita enak. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menyentuh hati kita. Sehingga kita berani ambil keputusan. Dengan berani kita boleh, Tuhan bentuklah aku. Tuhan kuasailah hidupku. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Ajari aku menjadi pribadi yang lemah lembut. Maka kita akan menjadi anak Allah yang dewasa, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.